wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Asmi, NIM 222160005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bahan organik tanah dan perannya terhadap kesuburan tanah. Bahan organik tanah. Bahan organik tanah adalah setiap bahan yang awalnya diproduksi oleh organisme hidup, tumbuhan, dan hewan yang dikembalikan ke tanah dan melalui proses dekomposisi. Sebagian besar bahan organik tanah berasal dari jaringan tanaman. Jaringan tanaman yang terdekomposisi dikenal sebagai humus. Bahan organik dapat dibagi menjadi dua letak. Yang pertama, bahan organik di atas permukaan tanah yang terdiri dari sisa tumbuhan dan hewan. Yang kedua, bahan organik di bawah tanah terdiri dari fauna atau organisme yang hidup. Adapun siklus karbon di mana hewan dan tumbuhan akan mengalami respirasi yang menghasilkan CO2 ke atmosfer. Tanaman yang akan melakukan fotosintesis akan mengubah CO2 dan H2O dibantu cahaya matahari sehingga menghasilkan karbohidrat. Karbon organik berasal dari tumbuhan, bahkan dari organisme yang telah mati yang akan diurai oleh organisme pengurai atau yang lebih dikenal dengan dekomposer. Dekomposer akan mengurai senyawa-senyawa dari organisme yang telah mati dan menghasilkan CO2 ke atmosfer. Tetapi akan terdapat juga senyawa-senyawa yang sulit untuk diurai yang membutuhkan waktu yang lama untuk dapat mengurai yang bisa disebut sebagai fosil. Salah satu bahan bakar fosil yang digunakan pabrik yaitu menghasilkan minyak bumi yang akan memperoleh CO2 ke atmosfer. Kemudian CO2 tersebut akan dimanfaatkan kembali oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu faktor alam yang mempengaruhi jumlah bahan organik. Yang pertama yaitu suhu. Suhu dapat mempengaruhi jumlah bahan organik karena dekomposisi biasanya terjadi lebih cepat di daerah tropis karena panas yang terus-menerus. Sedangkan di daerah yang memiliki suhu relatif rendah biasanya memiliki bahan organik yang banyak karena laju penguraian atau mineralisasi yang lebih lambat. Kemudian yaitu kelembaban tanah. Tingkat bahan organik biasa meningkat seiring dengan meningkatnya curah hujan. Kondisi kelembaban tanah menghasilkan produksi biomasa yang lebih besar. Tetapi di sisi lain, kelebihan air dapat berdampak buruk seperti organisme tidak aktif bahkan mati. Karena organisme tanah sebagian besar membutuhkan oksigen dalam tanah. Kemudian, tekstur tanah. Tanah berpasir memiliki ukuran partikel yang besar, memungkinkan kapasitas menahan air dan nutrisi yang rendah dan sulit mempertahankan jumlah yang cukup untuk tanaman. Kemudian, tanah lempung memiliki partikel berukuran sedang yang memberikan retensi air yang lebih baik daripada tanah berpasir. Kemudian, tanah liat memiliki banyak partikel yang halus yang menciptakan banyak area permukaan menahan air nutrisi dengan erat. Kemudian, topografi. Bentuk permukaan bumi yang bahan organik sukai di bagian bawah bukit dengan alasan kondisi lereng di situ lebih basah daripada di posisi pertengahan atau atas lereng yang bahan organik akan diangkut ke titik terendah. Interferensi manusia yang mempengaruhi bahan organik tanah. Yang pertama, mengurangi bahan organik tanah. Penurunan bahan
bahan produk biomasa. Penurunan produk biomasa bertujuan pada pengurangan jumlah atau massa total bahan organik yang dihasilkan oleh organisme hidup. Penyebab penurunan biomasa meliputi faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pergantian vegetasi abadi. Yang kedua, indeks panen tinggi. Yang ketiga yaitu pembakaran vegetasi alami dan sisa tanaman. Yang kedua yaitu tingkat dekomposisi meningkat. Pengelolaan lahan adalah salah satu kegiatan yang mengurangi tingkat bahan organik di dalam tanah, seperti setiap kali tanah digarap, reduksi residu menyatu dengan tanah, udara, dan mikroorganisme, mengakibatkan dekomposisi lebih cepat, menghasilkan humus yang tidak stabil. Selanjutnya, meningkatkan bahan organik tanah. Yang pertama, meningkatkan produk biomasa. Meningkatkan produk biomasa berarti meningkatkan jumlah atau massa total bahan organik yang dihasilkan oleh organisme hidup dalam suatu ekosistem. Ini biasanya dicapai melalui berbagai metode seperti pemupukan, pengelolaan air, pengelolaan nutrisi tanaman. Kemudian, kedua yaitu pemupukan berimbang. Pemupukan yang tidak seimbang mengakibatkan tanah tidak sehat. Oleh karena itu, pemupukan kita harus lakukan dengan seimbang dan dalam jumlah yang cukup. Kemudian yang ketiga yaitu tanaman penutup. Menanam tanaman penutup tanah adalah salah satu cara untuk meningkatkan bahan organik. Manfaat tanaman penutup yaitu mencegah erosi. Kedua, menambah bahan tanaman ke tanah untuk mengisi bahan organik. Kemudian, sebagian besar menyediakan habitat bagi serangga dan organisme. Adapun contoh-contoh tanaman penutup yang pertama yaitu tanaman kacang-kacangan, tanaman rumput seperti rumput gajah. Yang keempat adalah rebosasi dan penghijauan. Proses penghijauan kembali di daerah yang telah gundul. Manfaat melakukan rebosasi yaitu penyerapan karbon. Pohon-pohon yang ditanam akan menyerap CO2 atau karbon dioksida di udara saat proses fotosintesis. Yang kedua, peningkatan lapisan serasa. Daun ranting yang jatuh dari hasil penanaman rebosasi akan terurai dan kembali ke tanah. Yang ketiga yaitu meningkatkan keanekaragaman hayati. Melakukan rebosasi dapat menyediakan habitat untuk berbagai organisme tanah seperti cacing dan bakteri yang membantu dalam proses dekomposisi bahan organik. Kemudian sumber bahan organik. Sumber bahan organik yang utama adalah hasil fotosintesis seperti daun, ranting, bunga, buah, juga sisa tanaman lainnya seperti gulma dan limbah pasca panen, di mana bahan di atas akan diurai oleh organisme tanah. Peranan bahan organik terhadap kesuburan tanah. Yang pertama yaitu kimia. Kandungan bahan organik adalah kunci utama untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas tanah. Bahan organik tanah secara signifikan meningkatkan kapasitas tanah untuk menyimpan dan menyediakan unsur hara seperti nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, dan magnesium. Yang kedua yaitu fisika. Bahan organik tanah dapat memperbaiki struktur tanah. Pada akhirnya,
membantu mengendalikan erosi tanah dan kapasitas menahan air. Selain memperbaiki struktur tanah, temperatur di dalam tanah juga menjadi stabil meskipun permukaan tanah terasa panas akibat sinar matahari, tetapi lapisan di dalam tanah tetap tidak terpengaruh. Yang ketiga adalah biologi. Bahan organik tanah adalah sumber karbon yang memberikan energi dan nutrisi bagi organisme tanah. Meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah dan dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Makhluk hidup dari bahan organik tanah mencakup berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, dan alga. Selain itu, terdapat juga akar tanaman, serangga, dan cacing tanah. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.